Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Jarkom atau Jaringan Komputer. Di sini kita beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zidan Al-Farizi. Saya Danu Putra Dwi Wicaksana. Saya Muhammad Tasal Asrori. Saya Salsa Salvania. Saya Ana Royhana. Dan di sini kita menggunakan studi kasus komputer universitas. Jadi kasusnya adalah sebuah universitas ternama sedang merancang jaringan karyawan untuk kampusnya. Jaringan ini harus dapat melayani 5 fakultas, yaitu Fakultas Informatika, Fakultas Teknik, Fakultas Bisnis, Fakultas Seni, dan Fakultas Hukum. Masing-masing fakultas memerlukan subnet terpisah dengan jumlah host sebagai berikut, yaitu Teknik 32 host, Bisnis 24 host, Seni 11 host, dan Administrasi 7 host. Pada Fakultas Informatika akan menggunakan DHCP V4 untuk pemberian alamat IP bagi 70 host yang dinaunginya. Pada setiap fakultas akan menggunakan VLAN untuk keamanan dan pengelolaan dengan satu VLAN untuk setiap fakultas. Fakultas Bisnis dan Hukum dapat terhubung antar VLAN untuk berkoordinasi. Jaringan akan terhubung pada 3 gedung, yaitu Gedung Teknik, Gedung Hukum, dan Bisnis, dan Gedung Seni, dengan 3 router yang saling terkoneksi untuk komunikasi yang lancar antar fakultas. Nah, tujuannya adalah jaringan dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang efisien, aman, dan handal bagi universitas dengan memenuhi kebutuhan konektivitas setiap fakultas dan gedung. Jaringan ini bertujuan untuk mendukung komunikasi yang lancar, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pengelolaan jaringan. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Desain topologi jaringan kampus ini terdiri dari 3 gedung yang saling terhubung menggunakan router untuk mendukung komunikasi antar fakultasnya. Setiap gedung memiliki jaringan terpisah berdasarkan fakultas. Gedung A yaitu Fakultas Teknik dan Informatika yang diberi warna kuning dan hijau. Gedung B Fakultas Hukum dan Bisnis yang diberi warna ungu dan biru. Dan gedung C Fakultas Seni yang berwarna pink. Jaringan tiap fakultas dipisahkan menggunakan VLAN dengan interVLAN routing pada Fakultas Hukum dan Bisnis untuk koordinasi antar jaringan. Subnetting disesuaikan dengan kebutuhan perangkat, sementara Fakultas Informatika menggunakan DHCP untuk otomatisasi IP. Infrastruktur ini dirancang agar efisien, aman, dan fleksibel dalam mendukung kebutuhan akademik dan administrasi universitas. Dan di sini kami menghubungkan antar router menggunakan kabel serial DCE dan PC ke switch itu menggunakan stretch. PC ke switch stretch dan switch ke router itu juga menggunakan stretch. Selanjutnya di sini ada tabel. Tabel ini jumlah host yang ada di setiap fakultasnya, dan tabel yang di bawah itu menunjukkan pembagian alamat IP berdasarkan kebutuhan host di masing-masing fakultas, dan setiap fakultas diberikan rentang IP dengan subnet max prefix yang disesuaikan untuk memastikan efisiensi alokasi alamat. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk ke VLAN. Di sini bagian pertama ini ada tabel VLAN yang sudah kita tentukan. Di sini ada VLAN 10 itu buat teknik, untuk VLAN 20 itu untuk bisnis, 30 itu untuk hukum, 40 itu untuk seni, 50 itu untuk informatika. Nah, partnya itu yang kita digunakan itu semuanya itu F0/2 sampai F0/6. Nah, VLAN ini virtual local area network digunakan
dalam topologi jaringan untuk memisahkan atau mengelompokkan jaringan yang dimana memuat informasi tentang 5 VLAN berbeda yang dikelompokkan berdasarkan VLAN ID, nama departemen, area atau lokasi fisik, dan port yang digunakan pada switch-nya. Terdapat beberapa VLAN pada tabel berikut. Setiap VLAN diatur untuk memisahkan lalu lintas data antara departemen yang berbeda meskipun perangkat secara fisik berbeda. Pada switch yang sama, inter-VLAN routing memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda dengan router berfungsi sebagai penghubung antar VLAN melalui sub-interface yang dikonfigurasi menggunakan encapsulation .1Q. Nah, ini contohnya itu kita ambil VLAN yang 10, VLAN bagian gedung teknik, fakultas tekniknya. Nah, di sini contohnya itu konfigurasi VLAN di fakultas teknik melibatkan pengaturan router dan switch untuk segmentasi jaringan. Di router interface dikonfigurasi dengan encapsulation .1Q untuk menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 50 dengan pengaturan IP yang sesuai dan mengaktifkan semua interface di switch. VLAN 10 dibentuk untuk departemen teknik dengan port truk pada FA 0/1 dan port akses pada FA 0/2 hingga FA 0/6. Interface routing diaktifkan di router untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN. Konfigurasi ini memastikan segmentasi jaringan yang efisien dan konektivitas antar departemen yang baik. Nah, ini bagian tadi kita ambil VLAN 10 yang dimana itu bagian punyanya fakultas teknik. Nah, ini konfigurasi yang routernya. Itu pertama, itu ada enable configure terminal in FA 0/0. Nah, ini bagian routernya dan ini switch-nya. Nah, lanjut kita ke berikutnya. Nah, di sini ada DHCP v4 yang mana Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di bagian DHCP v4 ini pengaturannya digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis, digunakan Fakultas Informatika untuk 5 perangkat untuk mewakili 70 perangkat lainnya, mengurangi kesalahan konfigurasi manual informasi yang diberikan, alamat IP, subnet mask, gateway, DNS server atau optional. Nah, pengujian sistem DHCP v4 ini, pertama itu ada tes perangkat di VLAN Informatika berhasil mendapatkan alamat IP otomatis, berhasil terhubung ke gateway dan perangkat lain di VLAN. Nah, yang kedua ini ada hasil pengujiannya, distribusi IP berjalan sesuai dengan subnet yang telah ditentukan, efisien pengolahan jaringan meningkat. Nah, keuntungan penggunaan DHCP v4 ini itu otomatis konfigurasi IP untuk perangkat, mempermudah pengolahan jaringan, mengurangi kesalahan konfigurasi manual, memastikan konsisten pengaturan jaringan. Nah, ini tuh konfigurasi router yang bagian untuk bagian informatika, karena di teknik informatika ini kita harus menggunakan DHCP pool, yang artinya menggunakan DHCP v4. Nah, ini salah satunya itu kita ambil dari 70 host, kita ambil 5 host yang untuk mewakilinya. Nah, ini sebelah sini salah satunya ini contohnya PC1 yang seharusnya statik karena informatika ini menggunakan DHCP v4, jadi kita ubah dari statik ke DHCP. Selanjutnya. Oke, lanjut kita masuk ke static routing. Jadi static routing pada konfigurasi ini bertujuan untuk menghubungkan jaringan di router teknik dengan jaringan di router hukum dan bisnis. Nah, sebagai contoh, router teknik menghubungkan jaringan 20.20.20.0 melalui next hop 10.10.10.2
sebagai jalur menuju router bisnis dan hukum. Jadi hal ini memungkinkan komunikasi antar router dan jaringan internalnya tanpa memerlukan protokol routing dinamis. Jadi konfigurasi ini memastikan konektivitas antar jaringan berjalan dengan lancar sesuai topologi yang dirancang. Lanjut. Nah, ini merupakan hasil tes VLAN, interVLAN, dan DHCP. Yang pertama VLAN, jadi hasil pengujian VLAN ini menunjukkan bahwa komunikasi antar PC dalam segmen VLAN yang sama telah berhasil dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian komunikasi antara PC di Fakultas Bisnis yang terhubung ke VLAN bisnis dan PC di Fakultas Hukum yang terhubung ke VLAN hukum, di mana masing-masing PC dapat berkomunikasi dengan PC lain dalam VLAN yang sama. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Dan yang kedua interVLAN. Jadi tes ini memastikan bahwa perangkat di VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router. Jadi pengujian dilakukan antara VLAN bisnis dan hukum dengan hasil PC di VLAN bisnis dapat berkomunikasi dengan PC di VLAN hukum. Dan tes ini membuktikan bahwa rute berjalan sesuai fungsi routing antar VLAN dengan baik menggunakan protokol 802.IQ. Kemudian lanjut hasil tes DHCP. Jadi pengujian DHCP ini bertujuan memastikan server DHCP dapat mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di subnet Fakultas Informatika. Jadi tes ini memverifikasi perangkat menerima IP yang valid, termasuk pengaturan gateway dan subnet mask yang benar. Jadi selain itu, pengujian memastikan perangkat dapat berkomunikasi di jaringan seperti melakukan ping ke gateway dan subnet lain. Jadi ini membuktikan efisiensi manajemen jaringan dengan DCHP ini, serta meminimalkan kesalahan konfigurasi manual. Jadi ini merupakan tes konektivitas yang telah kami lakukan. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa koneksi ke alamat IP 192.168 dan 1.4.5. Nah, ini merupakan router dari gedung seni dan 192.168.3.3. Ini merupakan dari gedung hukum dan telah dilakukan yang berhasil. Jadi kedua perangkat ini dapat saling terhubung. Dan pengujian ping ini memberikan respon yang menunjukkan bahwa jaringan berfungsi dengan baik untuk kedua alamat tersebut. Jadi dengan demikian, konektivitas jaringan dapat dinyatakan berhasil. Jadi di sini ada tes pengujian yang dimana kita merekam hasil dari topologi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Langsung saja kita mulai videonya. Jadi di sini kita berhasil untuk membuat isinya bisa saling kirim pesan antar fakultas. Bukan hanya antar fakultas, tapi kita juga membuat PC ini bisa mengirim pesan beda fakultas. Seperti contohnya Fakultas Informatika bisa mengirim ke Fakultas Hukum bisa ngirim pesan ke Fakultas Teknik, dan sebagai macam lainnya. Sini juga kami bisa membuat routernya itu bisa saling kirim pesan. Sini kita lihat pada video ini sukses semua ya, tidak ada yang violet. Nah, di sini kami membuat routernya itu bisa saling kirim pesan. Jadi kesimpulannya, jaringan topologi kampus ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, keamanan, dan pengelolaan jaringan yang efisien di 5 fakultas, yaitu Informatika, Teknik, Bisnis, dan Seni, dan Hukum.
Jadi setiap fakultas menggunakan VLAN untuk menjaga keamanan dan isolasi jaringan. Sementara subnesting memastikan alokasi IP yang efisien berdasarkan jumlah perangkat di setiap fakultas. Fakultas Informatika memanfaatkan DHCP V4 untuk otomatisasi konfigurasi IP pada 70 perangkat 7 perangkatnya. Sedangkan Fakultas Bisnis dan Hukum dirancang untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN guna mendukung koordinasi. Dengan koneksi antara 3 gedung utama, gedung teknik, gedung hukum, dan seni, dan gedung seni melalui 3 router. Jaringan ini memastikan komunikasi yang lancar antar fakultas, mendukung kebutuhan operasional kampus, dan siap untuk meningkatkan keamanan dan mempermudah pengelolaan jaringan, sekaligus siap untuk ekspansi atau perubahan kebutuhan di masa depan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi. Jika ada kesempurnaan, itu hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.